Gus, mohon izin nanya terkait dengan yang sekarang lagi marak dan viral dengan virus COVID-19. Menurut jenengan itu gimana Gus? Itu virus itu secara alami atau mungkin dibuat, dipolitisir, atau memang benar-benar alami Gus? Menurut jenengan? Jadi menurut aku corona itu propaganda. Jadi memang virus yang memang disengaja untuk dibuat untuk senjata pemusnah massal. Nah, cuman ini memang terukur. Nah, jadi ini termasuk kepentingan global. Jadi entah arah itu ekonomi atau kekuasaan. Cuman yang jelas umumnya sekarang yang jadi sasaran kan Amerika sama Cina. Jadi kalau sekarang ini kalau orang Jawa kan mempercayai namanya wabah seperti ini kan istilah pagebluk lah. Tapi kalau menurut saya belum saatnya pagebluk. Jadi justru dengan instruksi pemerintah bahkan dari MUI atau PBNU masalah tentang pelarangan atau tentang lockdown sampai penutupan tempat ibadah atau pelarangan tentang jamaah, pokoknya hal-hal atau pengajian atau hal-hal yang memang mengundang kerumunan massa itu dilarang. Itu justru tanggone aku malah mengundang pagebluk aslinya. Tapi yo kalau malah masjid tinggalnya saya tahu. Nah itu kira-kira indikasinya itu negara mana itu yang membuat suasana dunia seperti ini? Ya ini yang jelas hubungannya dengan Yahudi lah, berarti kan Amerika. Ya kemudian ini memang dimodifikasi atau apa? Cuman ini sebenarnya bukan wewenang kita ya. Kalau masalah bahas itu tentang propaganda, kalau kita sendiri kalau kita bicara kan harus bisa membuktikan kan gitu. Tapi indikasi itu hampir semua orang kalangan intelektual atau pemikir atau politikus mengarahnya ke situ. Ini memang virus ini kan corona ini kan sebelum Nabi Adam wis ono. Jadi virus ini jenenge wong pilek cara Jawa, wong pilek wong apa lah wis kadian. Iya. Dan hampir sekarang ini malah adanya corona ini orang sakit flu, sakit pilek, periksa ke dokter takut. Maka apa malah didarani corona. Berarti ciri-cirinya corona itu seperti apa? Indikasinya kalau misalnya orang terkena virus corona itu? Ya gejala awalnya memang ada batuk kering, terus pilek, diiringi dengan demam, terus ditambah untuk sesak napas. Tapi kalau flu biasa kan tidak ada sesak napas. Tapi ini justru kena dikatakan yang rentan kena itu malah yang asalnya memang punya penyakit sebelumnya kayak masalah paru-paru atau bronkitis atau sakit perut atau lambung. Nah ini sekarang vaksinnya aja belum kita temukan, ya. Obat juga belum jelas. Hanya ono wong kena komplikasi, ya. Wis duwe kok lara komplikasi disuntik obat, cara diombe obat sing gak tok ya tambah mati. Nggih. Terus terkait dengan kebijakan pemerintah itu, terus dengan adanya larangan-larangan berkerumun atau melakukan seperti tahlilan, mujahadah. Nah, menurut jenengan itu gimana? Ini jelas bagi saya itu penjajahan akidah. Penjajahan akidah menurut saya. Jadi mestinya itu ulama harus mengambil sikap tegas bahwa keyakinan kita ini masih dalam jenis ono musibah. Perintahnya kan yo tetep tobat kok ngakeni istighfar kon ndonga. Nah saiki wongku wis rumong apa? Wong kabeh wong di rumangsa ndi dosa duwe salah. Nek ndonga ijen iki ya wong ya ragu lah. Makanya sampai orang jamaah ini iso luwih wong 40 kan paling enggak kan wong 40 siji-siji lah aja ono sing apa mandi ya.
Iya. Saiki Nggih. ndonga upamane masyarakat awam gak tau gak iso ngaji. Nah kalau sing mimpin kon ndonga di rumah ya gak mungkin lah. Nah saiki momo siar lewat apa iki? Medsos. Nah saiki yang ngentekno paketan. Ya cah nom-nom tok ya gak tertarik. Terus ini terus menjelang Ramadan, menjelang Ramadan itu terus apakah masyarakat yang Muslim itu apakah masih disuruh misalkan nanti sholat tarawih itu di rumah masing-masing atau Nah, ini yang saya sayangkan, ya kan? Himbauan bahkan maklumat dari mana PBNU. Kenapa kok terlalu tergesa-gesa? Masalah penentuan sholat Jumat di rumah saja, terus sholat jamaah juga di rumah saja, sholat tarawih di rumah saja, kan tidak mungkin. Pemenang masyarakat awam ini tidak mungkin lah gitu. Dan mestinya itu harus diperjelas. Ya ada larangan-larangan karena yang di zona merah lah, zona yang paling memang betul-betul fatal kalau itu dilaksanakan. Kalau zona-zona kuning hijau ya tidak ada masalah. Dan kita juga ada yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu wong desa lho. Yakin tambah wedi. Ini kalau sing ndonga tambah wedi kok. Nggih. Ya, tambah wedi. Nah, itu untuk mengatasi apa ya istilahnya ketakutan di masyarakat itu gimana itu untuk mengatasi itu? Nah ya sekarang ini kiai-kiai mestinya ini semestinya PR-nya para kiai. Kiai itu mestinya harus memberi motivasi kepada masyarakat, pengajian-pengajian. Tapi sekarang pengajian pun dibubarkan. Terus gimana kita memberi motivasi? Terus kita mau lewat speaker tok deh, engko darani lomba banter-banteran speaker kan yo enak. Nih yo nek kaya aku walaupun ngene mari maghrib atau apa tetap kita siarkan untuk gimana dengan corona ini kita ambil hikmahnya. Dengan corona kita iso jane gak resikan malih resikan, jane gak rukun malih rukun, jane beda-bedakno partai, beda-bedakno organisasi malih wis gak ono ya. Tapi sing susah iki lho wong ae dhewe kecil dipelajari wudu sesuci ya kok gede-gede kon belajari ijuk tok ya lucu. Nah terus saiki ngene umpama ape salat. Wong saiki minyak wangi sing ngandung alkohol gak oleh. Kok tambalan kok gawe alkohol atau apa karo apa itu desinfektan apa sing macem-macem iki lho ya lucu. Nah, kalau saya ini ya nek wong sing ngerti ada ukuran kadar alkoholnya yang dibolehkan yang dimakfu itu berapa. Ya, contohnya wis nek kadar alkohol mungkin 60% atau 70% masih langsung nguap masih apa dimakfu lah. Ya, tapi kan hukum terpaksa itu namanya hukum terpaksa. Tapi nek sing wong yakin dengan suci, cara berarti awake dhewe iki lho cara berobat. Apa mau dikai barang haram yo palang ati lah ibaratnya. Wong jenenge apapun sing diarani najis cara hukum mesti ana mandorote kok. Itu terus apa di informasi yang ada di Bali, Bos. Itu kan arak Bali itu kan bisa digunakan untuk membasmi lah virus corona, Bos. Itu gimana menurut misalkan itu digunakan kalaya selain di wilayah Bali, misal di Muslim lah, pripun Gus. Ya, itu kan untuk pengganti disinfektan, itu untuk penyemprotan. Karena kelangkaan pada waktu itu kan nggak ada kelangkaan masalah kayak pemutih, kayak kadar klorin apa kan mencari itu kan, terus mencari itu karena kelangkaan bahan akhirnya memakai alternatif itu. Nah ini di gede meneh ya lucu akhirnya ngomong ngombe meneh. Akhirnya arak kanggo lho, apa gak ada Bali barangnya. Engko arak Bali oleh arak kene gak oleh ngono. Maksudnya misalnya dokter kan menurut anjuran dokter gitu, aturan dokter gitu loh, Bos. Kan bukan untuk minum-minuman sampai memabukkan. Iya tapi masyarakat juga kena ngono. Oh kesempatan malah saya ini ngombe di omong ke jamu kok, jamu kok bendino. Ya contoh lagi ono Kiai Lamongan jenenge Abi Muhtar ya.
Habib Mokhtar itu sakit liver, tapi karena beliau itu tidak bahkan komplikasi ya, dia mengugemi hukum betul, syariat betul. Jadi sampai karena tidak mau melanggar itu, cara transfusi darah juga tidak mau, pokoknya kimia tidak mau, sampai dia beliau itu mencari obat sampai ke Cina, karena mencari apa sih nggak melanggar, nggak bertentangan dengan syar'i. Nah, sampai di situ. Iku nek wong imane kuat kan tetep iku, Gus. Nah, sekarang kan mestinya kan kayak aku ingin wis apa posting di Facebook, jangan sampai kita mati tidak bawa iman karena corona. Bukan berarti kita sombong atau rumangsa iman, ndak. Tapi kan jenenge wong tingkat keimanan kan ono iman sing ring apa sing tipis, ono sing sedeng, ora sing tebel. Nah, iki nggih hukume masyarakat awam ya lucu. Lah untuk wilayah Lamongan sendiri, Gus, menurut data dari Pemkab Lamongan ada berapa itu Gus yang misal yang positif atau yang Oke, dari yang disetorkan kemarin itu ada 40 atau berapa itu yang positif 12. Jadi Lamongan masuk zona merah. Ya, termasuk ya wilayah Dewi Dompreng ya masuk zona merah. Tapi siapa yang kena kan tetap dirahasiakan. Ya, kalau dirahasiakan dan itu malah itu yang kena yang 9 itu malah petugas apa kesehatan pelatihan itu dibuat apa TKH ya. Perawat untuk haji ya, apa petugas haji. Terus ini Gus mau tanya terus, apakah dari masyarakat Lamongan misal langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Lamongan selama ini Gus itu yang sudah dilaksanakan ini menapa mawon Gus? Ya mau apa ya, penyemprotan, kemudian memang apa ada pembatasan masalah, terus kemudian larangan untuk berkerumun. Ini warung-warung wifi ya sepi kabeh. Pokoknya berkerumun, terus pengajian, kirim doa, tahlil, pokoknya lebih dari 20 atau apa, pokoknya enak. Terus harapannya Gus Lukman pripun ini ke depannya untuk mengatasi virus nih Gus, harapannya jenengan? Ya sekarang yang sudah dilaksanakan seperti penyemprotan yang sudah dilaksanakan, intinya dari WHO kemarin tadi saya baca ternyata malah dianggap hal yang konyol. Penyemprotan bawa mobil loh dianggap hal yang konyol karena disinfektan itu mengandung racun. Jadi konyol geteng ke sumerot ya. Pokoknya sing jenenge ndok kampung, wong anggar nyemprot ora ini wong disemprot terus piye. Terus sekarang penggunaan apa iki? Sing ono ruangan apa arane? Oh, sing ados kaca ngoten iki. Ya, apa arane iki? Ya bilik-bilik untuk itu. Nggih, bilik itu kan juga bahaya, itu kan harus tahan napas. Ya saiki apa itu di Jumatan ya kesemprot ngono terus piye? Yo nek digawe Kapolri terus lumayan ah. Nenek wisol. Enggak kelambi-kelambi. Lah nggih itu kan beresiko Bos, misalnya nah, ya beresiko. Alergi sama itu. Karena cara aku yo muah. Malah mati di masjid yo wis kok. Lah saiki ana wong sing sesak napas. Nah terus mari ngono kena semprot iku terus piye? Wong yo ngawur. Yo nek sing wong cerdas wis ngerti ya to carane piye, wis ana ukurane dhewe. Itu juga ada efektif juga. Ternyata dari kementerian wis dicabut kan itu. Sudah dilarang kan masalah bilik. Bilik disinfektan itu kan sudah dilarang. Nah, apakah sudah ada langkah-langkah yang dari pemerintah pusat kan ada instruksi Gus itu untuk yang terkena dampak corona itu kan bagi yang terkena ada bantuan-bantuan. Apakah dari di sini daerah Lamongan apa sudah terlaksana atau belum? Ya belum, listrik sudah. Listrik gampang ya. Sudah. Mungkin penyerahan apa kita belum tahu lah.
untuk bantuan-bantuan, tapi kan memang kalau di selain Jabodetabek kan beda dengan, karena sudah, kalau pusat kan sudah melaksanakan, Jakarta kan sudah melaksanakan PSBB. Nggih, itu khusus DKI atau Jabodetabek. Gitu ya. Nah, itu yang dapat bantuan 600.000 sampai 900.000 atau berapa itu kan dari sana. Kalau yang sini kan enggak, di luar itu kan enggak. Masuk sini enggak? Ya ada ya, yang 600.000 itu. Yang dari itu Pak Jokowi katanya kan ada sembako itu loh. Sembako ada ya dinaikkan, dan ya itu sudah umum lah. Tapi kalau walaupun seperti itu, kondisi masyarakat seperti ini, dibantu seperti itu kan tetap tidak bisa. Dan masyarakat kan masih kurang paham mana negara maju, mana negara berkembang. Kalau negara maju, lockdown sudah ditanggung negara ya, dan sudah biasa disiplin. Nah kalau kita untuk negara berkembang sulit. Kalau desa dilarang itu ya lucu kok. Jadi gini Gus, aturan instruksi pusat hampir semua orang, baik ulama maupun SO apalagi orang desa, itu mereka melaksanakan bukan karena takut corona Gus, hanya takut instruksi, mengikuti instruksi pusat. Nah, saya kira di NU sendiri mungkin kita dari kiai-kiai bawah ndak respon, saya kurang cocok dengan instruksi dari PBNU. Tapi dari pusat sudah begitu, terus gimana? Buktinya instruksi dari PBNU sama PWNU juga Jawa Timur sudah beda. Nah, PBNU Jawa Timur ya slow ya santai. Nah gini, kalau saya setuju, gimana yang penting itu menghilangkan, memulihkan psikis masyarakat, jangan sampai terjadi ketakutan, kepanikan, ketakutan. Karena ini yang membuat orang jadi gak loro malah loro. Nah saya kira uang lah, duwe gawe, mantu resepsi gak sido ya kan. Ya, padahal wis bondo utangan kabeh. Terus dandani omah utang, karepe oleh bubuhan ya, kena gawe itu. Itu susah semua. Ya secara ilmu kesehatan monggo lah karena situasi darurat. Tapi saya kira ini masih bisa diantisipasi, gitu loh Gus. Karena apa? Secara logika penanganan corona ini satu harus menjaga kebersihan dan menjaga imun tubuh, daya tahan tubuh. Tapi nek pikirane mumet Gus, pikirane ngeluh, masa dipangani gizi sing bergizi diomeni vitamin model piye tetep gak ngatasi to Gus. Tetep dona. Iki pertama aku wis mikir tentang masalah corona. Tapi setelah ada pelarangan ini aku malah gak mikir masalah corona Gus. Malah mikir tentang pelarangan masalah ibadah. Nah, contohnya kita yakin bahwa kita sebelumnya sudah tahu lah wisik cara bahasa itu wisik lah bahwa akan terjadi hal seperti ini. Makanya sampai aku buat acara Isra Mi'raj dengan mendatangkan 20 sampai 25.000 jamaah, dan itu konkret siap datang semua. Dan ini berdoa untuk keselamatan bangsa ini dari corona ini. Tapi ternyata ya tetap nggak bisa. Dan itu kelas besar karena kita berpikir nasional, jenenge nasi ndongakno sak negara karo sak daerah beda Gus, apa meneh ndongakno awake dhewe. Jadi malah mengurangi keyakinan kita juga. Kita itu yakin dengan doa. Doa silahul mukmin, senjatane wong mukmin. Nah nek sing senjatane gak digunakake, gak iso gunakno terus piye? Ya hikmahnya mungkin ini juga ujian keimanan kita, cara mengibadah gak tergantung kudu wong akeh. Nah, tapi ya berapa orang yang bisa praktek seperti itu? Sing santri lho Gus, ya iso Gus, apa meneh wong awam Gus? Wong aku dhewe ndonga izin ya gak telaten kok. Gak betah. Nah saiki lho apa meneh kiai-kiai sing ahli dakwah, sing terkenal kaya aku kabeh Gus. Nggih. Pemene sing wis nrimo DP kabeh. Sing ngundang kelangan DP, sing nrimo DP ya beban. Iki dibalekno apa ora? Iya nek piyen paling orkes tok sing nrimo DP. Lah saiki kiai ana DP-ne kok.
Ya awake dhewe wong aku ingat kenapa depokan ilmu yang kita terapkan ini belajar soro itu saya sudah mengatakan pada santri-santri bahwa kita itu belajar soro, dan karena kita akan menghadapi hal yang luar biasa, banyak orang, semua orang susah, tapi gimana kita bisa menolong orang susah. Tapi kita didik itu bukan karena kita sugih atau punya uang banyak atau kekuasaan, bukan, tapi karena kita sudah biasa susah, kan ora Gus. Kayak dhewe iki yo untung wis biasa susah, biasa gak mangan. Dengan menyikapi ini kita bisa tirakat lah, anggap aja tirakat, lockdown ini anggap aja tirakat gitu aja. Tapi masyarakat awam itu loh. Terus langkah jenengan misalkan untuk bisa membantu mengatasi virus corona ini gimana, dan langkah ini mungkin tidak bersinggungan dengan aturan-aturan dari pemerintah pun ya, kalau langkah yang tidak bersinggungan dengan aturan-aturan pemerintah, apakah ada wacana untuk itu? Ya kita tetap namanya orang beriman itu kan tetap tidak mau tidak hanya iman tok, dengan usaha ya lahir batin. Ya sekarang satu kita yang paling penting itu memulihkan psikis masyarakat. Ini dengan meredam gimana kita bisa mengambil hikmah daripada corona ini. Ya, bahwa ini peringatan dan ada kesempatan kita untuk doa, untuk istighfar, untuk tobat sebelum ada musibah yang lebih besar lagi kan gitu. Dan kita langkah kita ya satu ya doa. Kemudian secara usaha lahir ya tetaplah aturan kesehatan, standar kesehatan kita jalankan. Tapi kan tidak harus sekeras yang diterapkan seperti sekarang ini gitu. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakat, kearifan lokal gimana. Kumpul-kumpul ini sementing kita bisa menjaga. Umpama saya, walaupun kita tidak pakai masker, tamu kadang tiap hari, tapi kan usaha kesehatan kita tetap kita jaga. Aku bendino tak semproti dhewe Gus, disinfektan Gus. Kalau semproti dhewe sampai tuku sepet dhewe kan jogo. Karena ya dhewe ben gak diarani wong ngandel donga tok ngono lah. Tak semproti dhewe, terus tamu kopi ngandung iku Gus, kayu secang kabeh Gus. Kayu merah. Kayu secang untuk antibodi, untuk pemulihan antibiotik. Ya jogo-jogo lah. Stabilan. Jadi kita tidak mutlak. Istilahnya hanya sekedar doa atau pasrah, istilahnya ngedelo ya enggak lah gitu. Ya, jadi kita tetap instruksi pemerintah tetap kita dengarkan, tapi hal-hal yang istilah terlalu kaku dan memberatkan ya janganlah. Contohnya saya gitu, sing disalahno gak Jumatan sing salahno sapa? Duduk kiai, duduk pemerintah, ulama Gus, kiai disalahno. Dianggap kiai ini gak duwe iman, dianggap kiai ini wedi corona. Ya, terus piye? Padahal kiai iki harus mempertimbangkan keputusan MUI, keputusan Menteri Agama, keputusan PBNU juga sudah dipertimbangkan dengan banyak dalil. Tapi dalil-dalil yang dikeluarkan ini kira ya dalil-dalil ringan kabeh, Gus. Wis umum lah. Situasi ngene kok kakek dalil. Situasi ngene ya piye carane ana penyelesaian. Dan penyelesaian ini otomatis penyembuhan, Gus. Ya aku dhewe iki malah gak mikir terus iku sono sing ngatur dhewe lah aturan-aturan itu masalah instruksi pemerintah sono sing ngatur dhewe. Tapi bagi saya itu bukan penyelesaian. Ya penyelesaian sekarang ini ya penyembuhan. Di mana penyakit ini, wabah ini segera hilang. Kalau saya sekarang ya instruksi PBNU masalah pelarangan terlalu dini lah. Wah semua kiai sampai ono doa itu istighosah kubro secara global ya, terus gerakan tobat global. Ini kan dengan harapan apa? Ramadan bisa ibadah secara normal kan gitu. Jadi tidak usah pembatasan masalah waktu. Puasa masih lama kok ono instruksi Jumatan di rumah saja, sholat tarawih di rumah saja, itu terus apa? Nah, kita ambil langkah penyelesaian. Nah, penyelesaian otomatis kita itu harus mengambil langkah penyembuhan, dan mestinya pemerintah sendiri harus
agak mengambil langkah untuk gimana bisa bersinergi antara ulama dan pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi usaha obat, usaha lahir kesehatan dijalankan, tapi diberi peluang lah. Ulama ini punya keyakinan, yang duwe donga. Nah, kultur kita kan kultur ulama, Gus. Di kultur ulama. Dadi opo ae iku nang ngone kiai. Nah, nek kiai saiki gak duwe kesempatan ngono dan kiai ini wis gak mandi dongane. Selain doa, Gus. Selain doa itu yang teknis, misalkan obat-obatan itu. Ya kita ada kaya dhewe ana sing ramuan dari apa Jawa apa ramuan Jawa, kita ada. Aku yakin juga bisa gitu. Masalah apa istilahnya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu ada. Dari sisi lain memang ada, cara aku dewi ini ono sing formula yang kita siapkan untuk itu. Dan andaikan dibolehkan atau diberi kesempatan, aku berani kok. Jadi andaikan diberi kesempatan, pasien sak Indonesia aku wani nangani. Masuk Gus. Mantap. Nah, ini namanya penyelesaian. Kalau masalah pengadaan alat-alat APD sak piturute kabeh iku nah nek saiki wong kabeh gawe apa klambi perlindungan lho terus gawe apa? Mau saiki virus yo mlebune yo gak ero to, Gus. Karoan musuh ketok ngono, wong musuh gak ketok. Musuh kowe. Ya musuh. Lah nggih janjane lho, janjane corona itu kok yo diwedeni wong sak ngono. Cara menularnya itu Gus bukan jarene loh. Itu sing yang nyata itu. Misal menularnya itu lewat apa? Kok iso sampai pemerintah itu membuat aturan yang seketat itu gitu. Dan saiki sing jenenge enggak mungkin teko angin, nek cara aku ya teko angin ya bisa loh. Teko orang, perpindahan orang. Ya memang apa ya, pemerintah iki wingi berapa hari, 3 hari ini kok ngomong masker kabeh jadi ono isu angin pemutaran bawa penyakit. Banyak iki masakan desa lho kon nggawe masker juga telaten to. Aku dhewe gak telaten kok tambah loro. Pokoknya intinya ini kita mengikuti arus yang ada ini juga fatal. Karena yang jelas bertentangan dengan kebiasaan kita, dengan keyakinan kita. Kita yakin bahwa masjid itu tempat berdoa, tempat perlindungan. Pamane wong sing luar negeri ae njaluk diandano kok. Ya gereja lho dikon andan jenenge apa iki? Virus iku kena andan iku mengecil jare. Nah kok malah sing nduk kene nggone pusate andan pusate ilmu kok tambah dilarang iku lho. Ya nggih. Nah, kene prinsipe baru nazilu menakari mawasifa warahmatul mukminin Quran diturunke kanggo tombo marang wong mukmin kok. Nah, ini hukum diakal iki lho terus piye? Nah, ngene kok ngelokno wong Yahudi, iki padha karo wong Yahudi ya. Nyandelno akal. Hukum dikalahkan karo akal. Nah, ini saya punya formula. Jadi cuma formula ini saya terapkan, otomatis secara tidak langsung kalau tidak difahami tetap bertentangan dengan medis kan gitu. Ya dianggap hanya suwok, padahal ini tidak sekedar suwok. Ini formula khusus dan tidak sembarangan air. Dan ini ono Gus, ini yang mau kita terapkan itu pokoknya sarannya tidak boleh obat, murni dari air kita. Jadi udah pernah dicoba gitu? Itu 3 hari yang biasa 3 hari sembuh Gus. Terus maksimal 5 hari usah aku terus pasang sembuh. Aku berani jamin. Nah, kalau ada kesempatan. Cuma ini kan nembus pusat, nembus kesehatan kan juga repot Gus. Enggak. Jangan pakai dengko golek-golek, jangan pakai dengko adol banyu, adol suwo, susah. Permasalahannya kan misal satu kabupaten itu kan kemungkinan yang positif kan hanya beberapa orang. Kan sudah ditangani oleh Pemkab masing-masing, oleh pemerintah masing-masing. Nah, misalkan ada yang baru gejala mungkin lah misalkan ke sini nonton pripun? Enggak masalah.
atau andaikan di sana sementing kita ada apa bisa kontrol atau bisa betul-betul dilaksanakan betul saya cuman kita kan juga meragukan juga repotnya umpama tak gawani dokternya tak peseni walaupun di rumah sakit apa ini suruh minum karena apa tapi engko nek barang waras temenan diplot karena sana terus ya apa wong ngono sing duwe wewenang. Tapi misi kita yang paling utama bukan masalah coronanya Gus, tapi pemulihan psikis masyarakat supaya tidak terjadi keresahan, kepanikan, ketakutan Gus. Paling tidak kalau ada kabar bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, kan otomatis masyarakat kan padam. Nggih, seneng. Ya, ini yang paling utama. Jadi kita sampai coro jane iki ae dhewe umum iki tak terapno kaya suku adab nang gone para sesepuh, para kiai-kiai sepuh kabeh. Jadi kiai sepuh ya ijazah, amalan duwe ya toh. Ramuan duwe. Ternyata kan ya angkat apa diam semua. Karena ini apa? Masih delima semua, Gus. Iki pageblok temen to gawane wong to propaganda kan gitu, Gus. Niki nek jenenge pageblok, Gus, paling suwe 40 dino, Gus. Lah nggih, sampai-sampai pemerintah itu kan menyiapkan anggaran yang walah luar biasa. Ya, malah kaya ngene iki, malah kaya iki propaganda sehingga sampai iso gimana bisa narik uang padha karo utang akeh. Dadi mangane utang triliunan ya, karena aku 10 miliar tak waras kabeh. Lha iya. Lah nggih terus sing bantu-bantu ngoten enggak kenapa Gus. Wong 40 miliar ngoten uangnya itu kemana gitu loh, Bos. Cara masuk ke siapa itu lho. Kono sing 40 ngono sing wes. Lah dhewe nek melu ngoreksi ngono ra kan di luar wewenang. Ya, yes Kusnu dono ae ya. Cuman cara ae dhewe kasar-kasarane seketok to ae dhewe gak ngrasakno. Iki padha karo nambahi utang. Mesine ae dhewe iki gimana mentas kok utang malah nambah utang. Dan terbesar loh Gus utang kita itu pengajuan yang diajukan ini dalam sejarah Indonesia. Sampai membeli alat-alat, terus membuat rumah sakit khusus, terus obatnya itu terose loh Gus, obat ini mahal sekali. Nah, iki mangke duit digawe tuku kono apa meneh wis jirene diarani Cina sebagai penyebar virus kok tambah njupuk obat kok kono ya padha karo ya makanya ana sing memprediksi bahwa ini propaganda terus akhirnya apa jual vaksin ya bisa. Tapi memang ini betul-betul orang delima Gus. Tapi diarani propaganda kok kabeh negara ngalami kan gitu. Lah nggih, masalahnya kan itu. Lah cara jenengan kira-kira lho, kira-kira wae lho, Gus. Kira-kira iku bare kapan? Lah pokoknya serahno ulama ya mari Gus. Tangane kesehatan yo siji yo ludes ae dhewe. Iki nek dibiarkan wis 3 bulan lah habis kita. Untuk 3 bulan ke depan lho Gus. Ya pokoknya nek targetku nek umumnya iki awake dhewe iso karena kita ada solusi betul dan sangat murah meriah ibaratnya penyakit sing loro gorene gratis gak dibayar lah. Nah timbangan triliunan utang 10 miliar itu cukup aku. Oh iya. Nah, yang jadi dilema kan itu Gus. Kalau para ulama enggak bangkit kembali terus apa dengan aturan pemerintah yang seperti itu lockdown. Ya terus pripun? Lah kaya aku dhewe kan akeh dibeli kanca-kanca Gus. Kiai-kiai hampir semua itu ndak setuju dengan aturan-aturan yang ada. Betul-betul mengecilkan ulama. Padahal komposisi ulama di pusat kan sangat luar biasa. Kemudian sekarang Habib Lutfi penasihat ya kan? Penasihat Dewan Pertimbangan Presiden kan itu bisa ya, kalau memang ndak ada tekanan. Jadi saya ini jamaah toreko jatmie lah. Ya kan, jatmane puluhan ribu ya, atau juta ratusan ribu lah kan Gus. Ya sepakat terus ndonga masuk gak mandi, ya. Jadi ilmu ulama harus dipakai. Jadi dengan apa supaya masyarakat ndak itu ya sembuh dengan memulihkan psikis masyarakat timbu ulama iki di apa ngowahi jamuan apa atau ngombe apa kita yakin bisa kok.
Toh sekarang loh, kalau memang itu aturan kesehatan, dokter kurang apa nih sih Gus? Jogo kebersihannya ya toh. Terus sampai pakaiannya wis dilakoni kabeh, kena kok profesore kena, ilmuwannya kena toh Gus. Hanya karena apa iki kurang resik. Wong saiki wong gendenge gak kena. Wong gendeng rusuh kabeh kena corona. Nah, nggih kebanyakan kan yang terkena itu kan yang itu yang berlebihan lah. Dan iki kiai-kiai iki yang di struktur repot Gus. Yang di struktur NU wong teko pusat wis himbuane kaya ngono. Apa nentang yo gak penak. Jadi yang di bawah ini rata-rata itu melaksanakannya bukan karena corona, tapi karena instruksi pusat, baik MUI pemerintah pusat maupun MUI pusat atau PBNU. Pokoknya pusat kabeh. Mung gak ono liya-liyane Gus. Lu ngisor lu wong lho gak wedi corona, wedi gak mangan kok. Lah nek ngoten terus ya. Nek ngoten terus niku nanti kan iso wah, ya itu jenenge bangsat kabeh. Mungkin iso terjadi. Iya. Yang tahun 99 kan. Iya toh. Nek wong cilik do lesu. Oh ya rampung malih ya aja salah. Lah nggih. Terus menungso iki makhluk paling cerdas Gus, iya ta? Cara di lockdown dipageri tembok dijogo tentara itu tetep ngotot kok. Mbok akale piye ya apa carane iso metu lah ngono. Pemene wong Jawa Timur Gus, sampai coba ayo Jawa Timur diterapno lockdown. Ya entek kabeh. Ya ini bentengnya tetap ini, Jawa Timur ini harus jejeg iki. Ulama Jawa Timur kudune tegas iki. Tapi ini Lamongan, maklumat pertama. 2 kali Gus, 2 hari berubah Gus. Maklumat pertama Jumatan dilarang ya, terus gak ono Gus. Terus jamaah sampai selama waktu dilarang Gus. Terus akhirnya keluar lagi boleh. Tapi standar kesehatan protokol pemerintah harus dilaksanakan. Kayak atur apa masalah jarak, masalah apa ini? Sanitizer, cuci tangan, terus masalah apa ini masker. Tapi prosaku Gus sembahyang maskeran juga nyaman lah. Oh mati urip ade jenenge sembahyang butuhe iku iso ngadep pangeran ta pasrah nang pangeran kok ina sholati wa nusuki wa maya mati lir alamin ya Gus. Lah kok malah wedi kena corona terus salate piye? Nggih. Salat maskeran, padahal salat iku wis pasrah total, urip ibadahku, urip matiku ya toh. Salatku ibadahku, urip matiku wis urip pangeran kok lapo. Makanya kita harus ciptakan ini, harus ada penyelesaian. Masalah saiki pengadaan APD ya, baju pelindung kabeh ku salah. Saiki wong-wong omah lho Gus, gawe ngono Gus, gak masalah peduli kesehatan. Ya memang ngoten Gus, harapan masyarakat semua, masyarakat bawah lah seperti pedagang, asongan, terus bakul-bakul ngoten niku. Terus supir, akibat dampak ini kan mereka jadi omsetnya menurun, sing supir yo dadi ora kerja. Umpamane kiai yo tambah gak mangan Gus. Nah, kaya aku dhewe gak tegak, gak sawah, suwuk gak payu, ngaji yo gak iso terus piye? Ora untuk bantuan. Kok DP wis ono. Lah nek kaya awake dhewe masuk kategori apa sing oleh bantuan Gus? Aku gak masuk kategori blas ya. Awake dhewe gak terima miskin Gus, fakir miskin iki. Repot. Ya untungnya kok dilatih syukur lho. Latihan syukur wis suwe. Awake dhewe yo nuntut juga pantes Gus, mosok ana kiye kok nuntut wedi lesu. Lah iya. Lucu. Nah iki lho, masyaallah. Jadi susah. Jadi aku malah mikir gak masalah corona. Ya bener cara diceritan ndok kitab iku, cara Hilyatul Anbiya iku lah. Hilyatul Anbiya iku cara ana virus sing mateni 1000 ya to, malah dadi 50.000. Lah perkara apa? Oh gak perkara sing dipateni jare 1000 malah 50.000 gak perkara virus iku, perkara ketakutan. Dadi sing 49.000 perkara ketakutan. Nggih, ketakutan sing do nganggur niku ora mangan ngoten Gus. Nah iki Pak Depan ku mari iki rame Gus ning ngene Gus. Saiki wong nang rumah sakit gak wani ya, akhir kan asu.
Ya aku cara gelem nakalan iki wayahe pagebluk adol raja adol ya payo Gus. Ya saiki wong malah berlomba-lomba nggawe masker dhewe-dhewe adol masker. Gak efisien lah pokoknya aku yakin ini semua langkah yang diterapkan ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi penyelesaiannya ya penyembuhan wong angka kematian yang mung yo 2-4%. Iki akeh pilek. Lah nggih, itu nek misalkan kados jenengan selaku ulama, terus ulama semuanya bergabung jadi satu. Misal tanpa ada backup dari pemerintah, Gus, apa itu bisa terwujud, Gus? Bisa, mesti ini iso ngake ulama kok. Ulama mutung tambah kiamat. Wis aja andan sak telung dina. Kiamat ya, Gus. Wong wis wedi jenenge kiamat iku nek wis apa ana wajib wis gak ono azan. Iki kiamat teko ya. Coba ya telung dina apa santri-santri mutung gak andan kabeh. Nggih, wong di salah satu tempat itu nek anu, Gus. Jumatan iki ra ada ngrasani wis. Aku yang ngene iki ya piye ya. Iki cara pas acara Pitul Kerejep ini ya tetap ada nang mushola. Ya, tapi tetap kayak pengeras suara butuhnya kan kita tetap menghormati instruksi pemerintah. Sing wong kampung sing gak teko kan tetep krungu, Gus. Nah ini mestine kan kiye ini tuh butuh walaupun izin kan tetep bengak-bengok karo speaker ya gak apa-apa, Gus. Iki nek iso diusung niku, Gus. Timbangane nglumpukno wong gak oleh lomba banter-banteran speaker e. Ayo, mau jadi luar negeri dengan adzan virusnya mengecil ya kan? Wis iki yo volumene dibuanterno ae. Buanter banget speaker lah bingung virusnya berpekan. Apa? Nah kaya iki karena masyarakat meyakini ini pagebluk, Gus. Akhirnya fenomena tentang letusnya Gunung Merapi itu semarin muncul berarti pagebluk hilang. Iku nek pagebluk aku yakin, aku percaya. Tondo alam. Karena ini saya meyakini bahwa ini bukan alamiah, ya. Istilahnya ada unsur propaganda, itu ya biasa wae. Iki nek pagebluk temen gak usah jaga polisi, Gus, gak usah jaga tentara. Wong wis mikir dhewe wedi dhewe, Gus. Wong goib piye ta? Iya ini lho wedi. Nggih, iki sing mari wedi malah yang dijaga polisi. Lah iya. Dijaga polisi, dijaga. Nah saiki mau masjid dilarang, nduk omah iso ta dijaga? Saiki kumpul di omah lho, Gus. Apa meneh keluarga besar. Kate pisah. Nggih, harapannya masyarakat kan wis muga-muga corona ini dan terselesaikan ngoten ya, Gus. Jadi mengenai aku golek celah gimana nanti pendapat kita diterima. Jadi gimana bisa bersinergi antara pemerintah, dinas kesehatan sama ulama. Diberi kesempatan lah ulama ini untuk mempraktekkan, membuktikan nek duwe donga. Mergo negara kita itu ditakuti dunia karena keramatnya ulama. Ini ki wong Yahudi yang guyu tuh, Gus. Walaupun di kono ya kena ibaratnya. Tapi secara tidak langsung wong Yahudi tertawa. Sukses bisa nyepekno masjid itu. Ini depannya iki nek Gus, iki nek gak ono negatif politisir, tetap bisa Gus, tetap cepat Gus. Nek gak ono unsur kudeta gitu. Dengan ini unsur kudeta juga bahaya juga loh Gus ini. Nggih, Karena ini serangannya kan dianggap Jokowi yang disalahkan. nggih. Makanya ben ora terjadi, ben tersane ora terjadi seperti itu kan. Jadi memang aku buat langkah, kita sudah siapkan untuk formulanya gimana dalam waktu pasien itu dalam waktu 3 sampai maksimal 5 hari sembuh. Ya, mantap. Ini hanya itu kalau kita diberi kesempatan. Paling nggak Lamongan aja lah kita coba. Lamongan aja kita coba, semua pasien kita berikan formula kita. Ini nggak usah obat lah. Mana obat itu, nenek salah obat sama mata ya. Nggih, misalnya wong sesak napas dikai obat. Terus repotnya lagi Gus, nek ono wong mati diterno ambulan dan corona ya terus. Iki susah kaya nek ndi iki Banan di desa Banan iki ya.
Dia kan memang anak umur 9 tahun dan sudah lama sakit lambung, sakit sakut lah gitu loh. Dolan nang mbahe itu wong Sidoarjo dolan nang mbahe itu corona. Masyarakat ya sudah anggap wis korban corona. Jadi wis pokoke masyarakat iki wedi. Ngomong kena corona lho Gus, yo beban lah. Wis jelas wong desa gak wani periksa Gus iki Gus. Mergo lara titik wedi dianggap corona. Nah nggih. Terus nek dianggap corona terus di warga nek misale udah meninggal ditolak ngoten iki pripun ditolak barang ngono sing ngoten iki dosa kabeh. Malah bubrah. Malah bubrah iki soalé yo mangane nek iki bocah-bocah do laporan kabeh piye Gus. Iki sing demo malah cah abangan ya Gus. Saiki lho bocah gak iso ngaji preman-preman lho tukang mendem lho demo perkara Jumatan dilarang padahal dhewe gak salat lho. Iki wong gak salat, iso demo perkara Jumatan kok. Nggih. Wong gak salat demo perkara tahlil diiku padahal dhewe gak tau melu tahlil, Gus. Niki wis dadi kultur, ini jenenge kearifan lokal, gak bisa dibantai. Ini betul-betul cara wong wis rusak-rusak wis pokoke. Kayak seperti piye to? Angel iki. Jadi unsur akidah terjajah, adat istiadat ya toh. Biasane ngene iki ana sedekah bumi wis gak iso dilakoni. Wong yo wedi lho Gus. Ini kira gak iso nglakoni. Ya, terus masalah kerukunan terus rentan perpecahan jelas ya Gus. Saiki awake dhewe salaman iku keyakinan kita dengan salaman luntur dosa. Nek dosane resi otomatis penyakit ya resi. Nah iki gak oleh salaman lho. Iya nek ketok nyoto gak apa-apa Gus. Mungkin kepodo gak ngertine kok lah. Ya ide gak sombong kadang-kadang mosok ngene iki ade sik kena ya ora ngerti ta. Ya, tapi kan paling ndak kita sudah ada keyakinan. Tauhid itu aja sampai berubah, aja sampai goyang. Iman itu jangan sampai goyang. Wis apa iman goyang mati pisan lah ya sakno Gus. Kan wis jodoh mati ora ditompo warga. Nyoro bolak-balik. Gimana wis dungakno iki muga-muga iki nek umpama wae dhewe iso nembus ora diolehi apa ulama terjun aku siap. Mula dari sisi ramuan nek butuh ramuan awake dhewe siap menyiapkan ramuan. Masalah formula yang kita siapkan khusus lebih efisien juga ada. Misalnya cara wong tau mbeni ngono 3 jam ya wis iku. Cara bangkit daerah wis semangat. Mantap Pak Gus. Niki jenenge penyelesaian, Gus. Jadi ini akhirnya timbul banyak fitnah, nek terus-teruskan ya kan. Do saling nyalah no kabeh. Mulai ada ngelawan dari ada melawan pemerintah. Padahal kita melawan pun bukan niat melawan. Kita juga ada pertimbangan yang lain kan gitu. Mungkin ini masuk acara jamaah tetap tak oleh ya tetap cuci tangan. Ya wis tak siapno. Ramuan tak siapkan. Usah ketok watu titik wis tak ombeni formula apa dengan titik. Ini cara aku dikon periksa ya omah Gus aku jelas kena corona. Nah, gejala cara gorokan kering ae perokok ae ket biyen yo ngene-ngene ae DM ae kok. Ya intinya gitu Gus. Pokoknya untuk penyelesaian tetap kita harus melaksanakan dengan penyembuhan. Itu salah satu-satunya untuk meredam terutama memulihkan psikis masyarakat biar tidak terjadi ketakutan. Jadi kalau ini bahwa sudah setelah ini kita ada kabar gembira bahwa corona bisa diobati. Nah ini cara di ulama wae. Ya cara kesehatan yo bondo akeh Gus. Gratis utang. Gratis nih Pak. Iya nek sing iku tapi negara sing bondo Gus, engko sing nanggung utange sapa? Ya rakyat meneh Gus kok. Kali nggih. Ae dhewe iki wis kakean utang kok. Apa nambah utang. Nah, utang triliunan malah 10 miliar lah kayak kene ya. Gawe formula cukup paling saya rusak ya. Paling negara bantu pengiriman ngono ya ora apa-apa. Nggih.
Mantap. Ya muga-muga anu Gus, tiasa ya. Iya, Nggih matur nuwun Gus keterangannya. Terima kasih sekali keterangan dari Gus Lukman selaku pengasuh Padepokan Binoto Sunan Derajat Lamongan. Matur sembah nuwun.